upah ini apa? Jadi upah ini, istilah upah ini sekali lagi uh, memang istilah yang diambil dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Ya, upah ini ada, ya yang kemarin dibilang bahwa untuk dari segala macam ada berbagai macam definisi ya, dari beberapa pakar juga ya, dari beberapa pendapat, intinya adalah upah adalah uang, ya berupa uang. Ya, saya tunjuk lagi, uang dan upah ini akan upah ini ada karena memang ada pekerjaan yang yang ada terlebih dahulu. Ya, dan upah ini selalu nanti berhubungan dengan waktu pembayaran dan besarnya selalu akan ada sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah, di dalam upah sendiri itu masih bisa dibagi dua. Ya, ada yang namanya gaji, ada yang namanya jaminan sosial. Saya ulang yang kemarin ya, yang terakhir ya. Kalau namanya gaji harus berupa uang, ya pokoknya intinya upah itu kan berupa uang ya. Jadi gaji pun juga seperti itu, berupa uang. Gaji diberikan setelah melakukan pekerjaan, dan gaji ini merupakan sebagai pengganti jasa si pekerja. Nah, kalau jaminan sosial yang pasti juga berupa uang, tapi sometimes tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk barang atau penghargaan yang lain. Ya, kalau jaminan sosial. Jaminan sosial, kalau yang tadi gaji, itu selalu berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan selesai, kita dapat gaji. Tapi kalau jaminan sosial, bedanya kita bisa memperoleh jaminan sosial ini tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan langsung. Nah, tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan secara langsung. Misalnya, kemarin saya bilang, kalau yang untuk perempuan dapat apa? Dapat tunjangan untuk melahirkan. Ada hubungannya sama kerja kah? Melahirkan itu tidak. Jadi tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Nah, kemudian jaminan sosial ini akan diberikan kepada pekerja apabila pekerja tersebut telah mengalami sesuatu hal sebelumnya. Ya, otomatis kayak tadi tunjangan melahirkan ya pasti akan diberikan pada karyawan wanita ya yang melakukan proses melahirkan. Kalau tidak melahirkan menengahi ya tidak akan keluar jaminan sosialnya. Terus jaminan kecelakaan ya, kecelakaan kerja misalnya, ya dia tidak akan keluar gitu apabila karyawannya selama ini selamat aja ya, aman-aman aja. Jadi jaminan kecelakaannya juga tidak diberikan. Apalagi uang kesehatan, ya, uang kesehatan juga seperti itu. Entah itu berobat jalan, berobat inap, ya, kemudian obat-obatan. Terus di beberapa perusahaan juga memberikan jaminan sosial termasuk dalam kesehatan itu ada yang tunjangan untuk gigi, ya untuk gigi dan mata. Ya. Gigi ini tapi juga tidak semua jenis perawatan diberikan, jadi hanya sebatas ya memang perawatan gigi kecuali yang berhubungan dengan kosmetik. Kosmetik itu seperti apa? Pemasangan kawat gigi itu enggak termasuk. Terus memutihkan gigi itu tidak termasuk. Jadi misalnya kalau gigi berlubang ya, terus ada operasi di situ, nah itu termasuk. Mata pun juga seperti itu. Mata ini dapat diberikan tunjangan itu hanya untuk penggantian lensa, ya. Bukan frame kacamatanya, tapi lensanya yang nanti bisa di reimburse, ya, bisa diganti nanti uang. Karena adanya jaminan sosial ini. Tapi tidak semua perusahaan ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang memang banyak kok perusahaan yang memberikan jaminan sosial seperti ini. Ya. Nah, ini yang kemarin sudah. Saya lanjut. Nah, sekarang
uh, apapun itu ya, apapun bentuk upahnya, baik gaji maupun jaminan sosial, pasti uh, besarnya akan berbeda-beda antara si A dan si B. Ya. Pasti besarnya juga akan berbeda-beda antara perusahaan A dengan perusahaan B yang sejenis. Pasti juga besarnya berbeda-beda antara perusahaan di kota A dengan kota B, perusahaan yang sejenis. Jadi memang nanti tidak bisa kita samakan. Nah, misalnya bank, ya, perusahaan bank A ya, dengan bank B, sama-sama jenis perusahaannya sama, bank, ya. Tapi nanti besarnya akan beda gajinya, bisa beda antara gaji di bank A sama di bank B. Ya. Tapi juga bisa beda juga sama-sama bank A, sama-sama di bank A-nya sama. Tapi bisa jadi upahnya nanti beda antara bank A di kota Surabaya dengan bank A di misalnya di kota Jayapura, di Irian, di Papua. Jadi sebetulnya apa sebetulnya yang menjadikan penentu ya, apa yang menentukan bahwa gaji ini bisa berbeda? Ya, jadi kok ada yang nominalnya cuman misalnya UMK di Surabaya ya, misalnya let's say 4,5 juta misalnya ya, tapi kok dengan jabatan yang sama di perusahaan yang sama tapi beda kota, yang diterima lebih besar ya. Nah, jadi itu tadi salah satu contohnya. Jadi apa saja sih kira-kira yang bisa menentukan besarnya upah? Yang pertama adalah adanya supply versus demand. Nah, supply itu apa? Supply itu apa? Ada yang tahu? Supply apa, demand apa? Ayo Rek, bahasa Inggrisnya Rek. Halo? Persediaan, Pak. Pasok, kalau supply, kalau kita hubungkan dengan apa namanya, kerja, sebetulnya bukan ketersediaan, tapi ketersediaan, ya, bukan persediaan tapi ketersediaan. Kalau demand itu apa? Permintaan, betul ya. Jadi kita lihat supply, ketersediaan sama permintaan yang ada di Indonesia. Ya. Dalam arti kata ketersediaan lapangan pekerjaan sama permintaan untuk bekerja di Indonesia ini lebih besar mana? Lebih besar ketersediaan lapangan kerja atau permintaan lebih besar mana? Di supply-nya, Pak. Supply-nya. Yang lain mungkin setuju? Supply-nya yang lebih besar. Ya, yang lebih tepat adalah demand-nya. Ya, lebih tepat adalah permintaan kerjanya yang lebih besar daripada lapangan pekerjaan itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, misalnya nih, lulusan dari S1 lah misalnya, atau nggak usah S1 seperti kalian D2, nanti kalian lulus ya, satu angkatan aja, satu kelas isinya berapa ini, 20 something ya, 20 sekian. Kalian nanti lulus, terus nanti kalian juga akan ikut wisuda barengan sama yang angkatan lain ya, C 1 kali
Untuk satu wisuda itu jumlah yang lulus itu sekitar berapa? Ya anggap aja 100 orang. Nah, anggap aja 100 orang lah misalnya. Itu yang hanya dari LP3I. 100 orang yang dari LP3 ini butuh kerja enggak? Pasti butuh kerja. Ini masih sekali lagi masih dari LP3I Surabaya. Kita tahu di Surabaya banyak sekali universitas, baik negeri maupun swasta. Mereka satu kali wisuda, berapa wisudawan? Ratusan. Ya. Jadi kalau dikumpulkan, lulus satu kali angkatan satu tahun, dalam satu tahun ya, yang lulus kuliah itu ada berapa ribu. Let's say kita ambil kata aja 1000, gampangnya ya 1000 wisudawan wisudawati yang butuh kerja itu hanya di Surabaya, belum Gresik, Sidoarjo dan kota-kota lain. Apakah selama ini tersedia segitu banyaknya lapangan pekerjaan? Belum. Jadi masih belum tersedia jumlah yang sama. Mendekati saja saya rasa juga masih belum. Ya, jadi kondisinya Indonesia ini, ketersediaan lapangan kerja masih jauh lebih kecil daripada permintaan untuk kerja. Nah, karena situasinya seperti ini, ya, bisa dikatakan kondisi perusahaan ini sekarang di atas angin, ya, gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Di atas angin seperti apa? Ya, bisa perusahaan itu memberikan nominal gaji, ya memang sesuai dengan, ya kita tahulah, kita tidak usah menutup mata. Banyak perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMK. Nah, itu masih banyak. Nah, alasannya apa? Itu nanti akan saya jelaskan. Tapi, nah misalnya gini, kasarnya gini, satu perusahaan bisa memberikan gaji setengah dari UMK sekarang, let's say 2,5 juta. Istilahnya ditawarkan, saya memang butuh karyawan nih, kamu melamar di tempat saya, tapi gaji yang bisa saya berikan adalah sebesar 2,5 juta. Kamu mau enggak? Kalau kamu enggak mau, enggak apa-apa. Toh juga banyak kok yang masih mau kerja dengan saya dengan gaji 2,5 juta. Nah, istilahnya perusahaan sekarang di atas, posisinya masih di atas angin. Caranya masih menang. Karena apa? Kamu nggak mau kerja di tempat saya nggak apa-apa. Karena permintaan di luar sana, permintaan untuk kerja itu banyak banget. Nah, seperti itu. Jadi makanya itu yang bisa menjadikan faktor penentu besarnya upah buat perusahaan. Beda kalau misalnya, kalian tahu kenapa kok TKI di luar negeri gajinya, ini kita bicara TKI yang legal ya, yang resmi ya, bukan TKI yang ilegal. Kenapa pendapatan mereka jauh lebih tinggi daripada bekerja di Indonesia? Kita tahu TKI di luar negeri itu kerjanya sebagai apa sih rata-rata? Rata-rata sebagai apa? Pembantu rumah tangga, Pak. Ya, ART ya, atau misalnya buruh pabrik. Buruh pabrik, ya pokoknya pekerja kasar ya. Biasanya itu buruh pabrik, terus habis itu pekerja kebun, atau bekerja sebagai ya kuli ya, kuli itu kerja kasar untuk membangun di proyek-proyek gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan, kenapa kok gajinya mereka jauh lebih besar dibanding di Indonesia dengan jenis pekerjaan yang sama? Kita nggak usah ngomong kursnya deh, memang di luar negeri lebih tinggi daripada kurs rupiah, Pak. Kita nggak usah bilang itu, kalau itu memang jelas. Tapi kenapa mereka dinilai lebih tinggi? Karena di luar negeri itu situasinya berbeda dengan di Indonesia, di mana di luar negeri itu
lapangan pekerjaan itu lebih banyak daripada yang permintaan kerja. Jadi berbalik dengan Indonesia. Makanya kalau di luar negeri mereka berani memberikan upah yang lebih tinggi supaya apa? Ayo kamu kerja di tempatku, kamu tak gaji lebih tinggi, seperti itu. Ya, jadi karena faktor supply versus demand, ya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kenapa relatif lebih rendah gajinya? Karena itu tadi jumlah yang melamar jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang dilamar. Sebaliknya kalau di luar negeri perusahaan ini sampai istilahnya cari-cari karyawan karena saking butuhnya karyawan. Nah, jadi itu yang pertama faktor penentu upah. Kemudian yang kedua adalah adanya organisasi buruh. Ya. Oke, sama. Saya akan membandingkan antara yang di Indonesia sama yang di luar negeri. Ya. Kalau di luar negeri, organisasi buruh itu, ya let's say Amerika. Ya, kita bicara Amerika, Eropa, ya, Australia bahkan. Ya. Mereka mempunyai organisasi buruh yang memang sudah established, sudah ada, dan organisasi buruh ini jalannya beriringan dengan pemerintah. Nah, jadi organisasi buruh ini juga ikut menentukan sejauh mana pekerja ini, sejauh mana kesejahteraan yang harus diterima oleh para pekerja. Jadi pemerintah dan organisasi buruh ini bekerja sama. Ya, bahkan organisasi buruh di sana itu bisa menentukan, gitu ya. Misalnya untuk pekerja, misalnya driver ojol, misalnya, mereka bisa menentukan siapa-siapa yang memang bisa jadi driver ojol. Mereka yang menyebutkan. Syaratnya harus misalnya mempunyai license, punya surat izin, punya SIM, itu harus. Dan SIM-nya SIM khusus. Nah, dan itu terus misalnya nanti misalnya untuk pekerja tambang itu tidak sembarangan. Ya, pekerja tambang itu harus mempunyai lisensi tertentu. Karena memang lisensi atau istilahnya lisensi itu adalah lisensi itu ya semacam surat izin, ya, semacam surat izin. Jadi surat itu harus dimiliki oleh pekerja tambang misalnya, karena di situ menyebutkan bahwa pekerja tersebut memiliki keahlian apa saja, termasuk safety, ya, safety itu juga hal utama. Nah, kalau di sini kan enggak, kerja tambang pokoknya kamu kuat, kamu bisa kerja, ayo, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau di luar negeri tidak, dan itu yang menentukan adalah organisasi buruh. Semakin tinggi skill yang dimiliki, nah, organisasi buruh ini inginnya pendapatan yang diperoleh juga akan semakin lebih tinggi. Ini peran organisasi buruh di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia ada nggak organisasi buruh? Saya tanya. Pernah tahu nggak di Indonesia ada organisasi buruh nggak? SPSI itu bukan, Pak? Betul, ya betul. SPSI itu kepanjangannya apa, Mas Mario? Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Betul, ya. Yang setiap tanggal berapa kalau misalnya turun ke jalan? May Day, tanggal berapa? Nah, ya biasanya yang turun ke jalan demo rame-rame itu siapa yang menggerakkan? Serikat buruh, ya, serikat buruh, serikat pekerja. Cuman sampai saat ini organisasi buruh yang ada di Indonesia ini masih posisinya masih belum seperti yang di luar negeri. Nah, dalam arti kata masih belum sejajar dengan pemerintah. Nah, malah sifatnya ya kita fair-fairan aja lah, ya, kita fair-fairan aja. Organisasi buruh yang di Indonesia ini masih
kalau bisa dikatakan masih berseberangan ya, sebagian besar sifatnya masih berseberangan dengan pemerintah. Ya seperti itu. Jadi untuk di Indonesia sendiri perannya masih belum sebesar organisasi buruh di luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan ya di kemudian hari ya entah kapan mungkin posisinya akan bisa sama gitu ya, bisa sejajar dengan pemerintah. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Ya sekarang seperti yang paling gampang kondisi sekarang kan kemarin sebetulnya kan beberapa perusahaan kita tahu karena corona sudah banyak yang tutup, banyak yang mem-PHK, ya kita tahu itu. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mulai ada ya sedikit lah angin segar untuk beberapa perusahaan untuk bisa beroperasi lagi. Ya, tapi masih istilahnya masih merangkak lagi dari awal. Yang tadinya mem-PHK akhirnya merekrut lagi karyawan. Ya, merekrut lagi karyawan. Gimana perusahaan tetap membutuhkan karyawan. Ya, tapi dengan segala kondisi yang ada saat ini seperti apa? Ya, mereka mulai dari awal lagi lah gitu. Otomatis ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan secara finansial pada saat ini seperti apa. Ya, kalau misalnya sekarang perusahaan alhamdulillah maaf. Ya, misalnya sekarang perusahaan mampunya hanya bisa memberikan gaji misalnya nih 50% ya, setengah dari UMK atau bahkan mungkin tidak sampai setengah dari UMK. Karena memang kondisinya seperti ini. Ya sudah, mampunya seperti itu. Misalnya kalau karyawannya tidak mau, ya sudah tidak apa-apa. Perusahaan akan terus mencari karyawan yang memang mau diberikan upah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ya, jadi sekali lagi sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam hal ini adalah kemampuan finansialnya. Kalau misalnya perusahaan ini dengan kondisi sekarang dituntut untuk memberikan gaji minimal UMK, mungkin bisa dibilang banyak perusahaan yang lebih baik menutup usahanya. Ya, karena memang tidak mampu itu dengan kondisi yang sekarang. Ya, jadi sekali lagi kemampuan dari perusahaan secara finansial. Kemudian yang keempat adalah yang menjadikan faktor penentu upah, besarnya upah adalah produktivitas kerjanya. Ya, gampangnya semakin banyak, ya, semakin tinggi produktivitas si pekerja, otomatis upahnya juga akan lebih tinggi. Semakin rendah produktivitasnya, ya otomatis upahnya juga akan lebih rendah. Contohnya, saya dulu pernah punya usaha makanan, ya, yang mana jam operasionalnya itu buka jam maghrib. Jadi sekitar jam 6:30, jam 7 kita beroperasional. Tutupnya jam berapa? Tutupnya maksimal jam 12 malam. Maksimal. Ya, jadi paling sering itu jam 10, jam 11 kita sudah tutup karena memang waktu itu saya punya usaha kuliner, jam segitu sudah tidak ada yang cari makan lagi. Tentu saya harus buka sampai jam 12. Sudah tidak ada yang cari makan lagi setelah jam 11 sampai jam 12 kecuali di akhir pekan. Waktu itu saya punya beberapa pegawai. Upah yang saya berikan berapa? Ya sesuai dengan jam kerjanya. Misalnya saya mereka akan datang itu biasanya sore. Ya.
Mereka akan datang sore sebelum, biasanya itu sekitar jam setengah 6 sudah datang untuk prepare segala macam. Akhirnya potong maghrib, sholat, ya. Akhirnya dilanjutkan lagi preparation, persiapan. Paling nggak jam setengah 7, jam 7 sudah bisa buka. Ya. Tutupnya itu antara jam 10, jam 11. Berarti hanya berapa jam? Relatif hanya sekitar 4 jam, atau 5 jam. Kita hitung jam produktivitasnya. Nah, padahal kerja itu biasanya dalam satu hari paling tidak 8 jam. Ya, jadi ini nggak sampai. Ya. Jadi jam kerjanya paling nggak 4 jam saja. Jadi setengah dari orang kerja normal. Nah, saya menghitung dari produktivitasnya. Dan saya memang juga sampaikan waktu itu. Karyawan saya dulu mahasiswa-mahasiswi dari UNER. Ya, saya bilang, saya tidak bisa bayar full karena memang kerjanya juga cuma setengah dari kerja normal. Cuman memang kalau kita pas lagi rame, tidak menutup kemungkinan saya akan bisa memberikan bonus itu saja. Tapi kalau untuk gaji, saya masih mengandalkan itu tadi, karena produktivitasnya hanya setengah dari kerja normal. Saya sampaikan itu, dan mereka juga paham, oh iya nggak apa-apa, karena memang kita kerja nggak full kok. Nah, jadi kenapa saya nggak memberikan gaji yang full seperti orang kantoran atau orang kerja seperti biasa? Ya karena tingkat produktivitasnya itu tadi. Ya. Kemudian yang kelima, living cost atau cost of living atau biaya hidup. Ini juga menentukan besarnya upah. Ya, menentukan besarnya upah. Misalnya, ya, saya bekerja sebagai dosen di LP3I Surabaya, ya, yang mana kita tahu sendiri biaya hidup di Surabaya menurut kalian biaya hidup di Surabaya itu besar apa enggak? Menurut kalian? Tergantung Pak, hidup di timur atau barat Pak. Oh gitu ya. Masa di barat itu tidak ada yang murah, Mas? Iya Pak, hedonisme Pak kayaknya Pak. Itu kamu kalau yang sekitaran Citraland itu, tapi kalau yang untuk barat lagi ke sana itu ya enggak lah. Ya sudah mau ke arah karena itu menganti, itu saya rasa juga enggak mahal-mahal banget. Tapi at least Surabaya ini masih terjangkau. Kalian masih cari makan yang harganya 10 di bawah 10.000 itu kita masih bisa dapat di Surabaya. Ya, mau mahal ada, mau murah pun juga ada. Saya masih lihat dan saya juga masih beli kok nasi bungkus yang harganya masih di bawah 10.000. Kalau saya di jalan, saya masih lihat ada beberapa yang cuma 8.000 sebagainya. Jadi biaya hidup di Surabaya ini masih relatif yang middle lah ya, karena yang mahal juga ada. Jadi misalnya nih saya sebagai dosen di LP3I, ya, misalnya gajinya kalau dibilang misalnya UMK misalnya itu 4 juta lah, anggap aja 4 juta misalnya seperti itu. Tapi bisa jadi dosen LP3I di luar Pulau Jawa, ya, misalnya di Papua, ya, bisa jadi beda gajinya. Sama-sama dosennya, sama-sama dari LP3I juga, tapi gajinya bisa beda. Karena apa? Karena biaya hidup di Papua jauh lebih tinggi. Ya. Ada yang pernah tinggal di Papua? Atau punya saudara atau Pak. siapa? Excel Pak. Excel dari Papua. Oh itu NTT Pak ya? NTT, ya NTT pun setahu saya nggak tahu Mas Excel. Kalau saya tanya Mas Excel di NTT biaya hidupnya lebih murah atau lebih mahal daripada Surabaya?
Mas Excel ada nggak ini? Mas Excel? Nggak masuk. Oh, nggak masuk ya, Mas Excel ya. Absen ya, Mas Excel ya. Oke, setahu saya kalau di Papua itu, di NTT juga relatif lebih tinggi biaya hidupnya ya daripada di Surabaya. Apalagi yang di Papua. Dulu staf saya pindahan dari Papua ya, itu katanya untuk beli telur satu butir itu harganya berapa ribu gitu. Yang mana jauh lebih mahal daripada di sini. Ya. Nasi pecel di sana ada yang jualan orang Jawa. Tapi mungkin harganya kalau misalnya di sini kita bisa dapat harga ya dengan lauknya itu mungkin telur ya, pecel lauk telur, terus mungkin ada ayamnya mungkin ya mentok-mentok 15.000 kalau di sini. Kalau di sana bisa jadi 2 kali lipat. That's why gaji ya, atau upah yang diterima meskipun sama-sama profesinya, meskipun sama-sama perusahaannya, tapi karena biaya hidupnya lebih tinggi, otomatis upahnya yang diterima juga lebih tinggi. Ya. Terus yang terakhir adalah pemerintah. Bagaimanapun pemerintah ini juga turut andil ya, untuk menentukan berapa besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Makanya keluar yang namanya UMK. Ya. UMK ini siapa yang menentukan? Ya pemerintah. Atas dasar apa? Ada hitungan. Ya, ada hitungannya, makanya keluar Surabaya besarnya 4,2 sekian. Ya. Jakarta keluarnya 4 sekian. Itu kenapa kok beda-beda? Itu ada hitungannya dari pemerintah sendiri. Ya. Jadi semua ini terlibat. Maksudnya 6 faktor ini yang menentukan besarnya upah. Ya, jadi kenapa kok gajinya besar, kenapa gajinya kecil, dan sebagainya. Ya, sampai sini paham? Pak mau tanya. Silakan. Pak, untuk yang organisasi buruh itu ya Pak ya, kan Ya. nanti di Indonesia sifatnya masih berseberangan dengan pemerintah. Nah itu maksudnya gimana Pak? Ya, jadi gini, masih banyak yang tidak bisa sejalan ya. Jadi apa yang diinginkan oleh buruh itu, apa yang diinginkan oleh organisasi buruh itu masih belum bisa diterima oleh pemerintah. Sebaliknya juga seperti itu. Apa yang ditentukan oleh pemerintah itu masih belum bisa sejalan dengan organisasi buruh. Misalnya apa? Salah satu contoh kasus yang masih saja ramai sampai sekarang, masalah apa? Outsourcing. Ya. Organisasi buruh mau nggak adanya outsourcing? Tidak mau, karena dianggap merugikan buat pekerja. Ya. Ujung-ujungnya juga kependapatan, nanti pasti ujung-ujungnya berhubungan dengan upah. Tapi pemerintah juga mempunyai pertimbangan tersendiri kenapa masih diperbolehkan adanya outsourcing. Karena mungkin nih dari pemerintah bukan hanya memikirkan dari sisi pekerjanya saja, tapi juga pemerintah memikirkan dari sisi si pemberi kerja atau perusahaan. Kalau organisasi buruh bisa dikatakan memang lebih memikirkan dari sisi si tenaga kerja ya, tapi kalau dari pemerintah dari dua sisi ya. Nah, that's why tadi dibilang bahwa untuk saat ini masih belum bisa sejalan, bisa dikatakan masih beberapa hal masih berseberangan. Nah,
Nah, itu contohnya yang sampai sekarang masih belum ada titik temunya, ya, masalah outsourcing. Oke, makasih Pak. Ya, yang lain mungkin sebelum saya lanjutkan. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimanapun sebesar apapun upah itu, ya, yang bakal diterima oleh pekerja dari perusahaan, ya, yang pasti upah ini harus bisa memenuhi rasa adil. Adil buat siapa? Baik perusahaan maupun buat si pekerja. Bisa nggak sih kita mencapai satu titik adil? Ya, namanya titik adil itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Namanya titik adil itu tidak mudah. Tapi paling tidak mendekat titik adil besarnya upah yang diterima itu. Baik besar upah yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun yang diterima oleh si pekerja. Nah, yang dibilang adil ini yang seperti apa? Ya, kayak kemarin saya bilang, ya, alumni, ya, yang saya cerita alumni itu, jadi ada 2 alumni, ya, let's say A dan B, sama-sama alumni LP3I, sama-sama dari kelas UM, lulusnya bareng, satu angkatan, wisudanya bareng, diterima di satu perusahaannya bareng. Ya, begitu gajian beda. Si A protes, kenapa kok si B gajinya lebih besar? Merasa tidak adil, karena dia merasa bahwa kita basicnya sama semua. Kenapa kok si B gajinya lebih tinggi daripada gaji saya? Nah, merasa tidak adil. Nah, sekarang tidak adilnya ini dari mana dulu? Kan perlu dicari tahu backgroundnya seperti apa. Ya, bisa jadi gaji itu beda karena oke lah backgroundnya sama, tapi ternyata apa, di lain itu si B ternyata mempunyai pengalaman kerja yang lebih daripada si A. Itu yang pertama. Bisa jadi si B ini mempunyai sertifikat yang tidak dimiliki sama si A. Sertifikat apa? Keterampilan, ya, skill. Misalnya dia punya sertifikat kursus bahasa asing misalnya. Atau misalnya sebagai accounting, dia mempunyai sertifikat untuk kursus sebagai accountant. Ya, itu kan ada brevet itu lah, segala macam. Ya. Ini yang terkadang dilupakan, ya, bisa dikatakan dilupakan oleh si pekerja, bahwa ada beberapa poin atau value atau nilai, ya, ada beberapa nilai yang menjadi pembeda besarnya gaji. Dia nggak tahu atau dia lupa, akhirnya dia merasa ini nggak adil. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau bilang tidak adil, itu kita harus cari tahu dulu seperti apa. Nah, unsur adil ini apa istilahnya, secara umum itu dibagi 2. Ya, adil baik secara internal di perusahaan tersebut, sama adil apabila dibandingkan dengan eksternal atau di luar perusahaan tersebut. Yang internal misalnya seperti apa? Nah, ini balik lagi ke contoh yang alumni. Ternyata si A sama si B ini ternyata memang betul diterima di waktu yang sama, tapi ternyata posisinya berbeda. Ya, posisinya berbeda. Si A bekerja sebagai staf administrasi, staf admin. Si B begitu bekerja itu langsung diterima dengan posisi sebagai asisten pengawas gudang.
Jadi otomatis posisinya lebih tinggi yang si B, yang mana dia sebagai asisten. Jadi kalau misalnya mau membandingkan, ya istilahnya kita tidak apple to apple, ya tidak sebanding. Kita tidak bisa membandingkan pekerjaan A dengan si B. Karena apa? Memang tidak bisa dibandingkan. Yang satunya masih di level staff, yang satunya sudah di level asisten. Nah, ini yang harus kalau secara internal adalah seperti ini. Jadi membandingkan antara, bisa dikatakan adil, itu harus sama jabatannya di dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi harus sama. Misalnya tadi, saya sama-sama staf adminnya, tapi tidak menutup kemungkinan salah satunya mendapatkan gaji lebih tinggi karena apa? Itu tadi, karena mempunyai skill lebih. Yang mempunyai skill lebih, mempunyai pengalaman kerja lebih, otomatis gajinya lebih tinggi, upahnya lebih tinggi. Tapi masih dalam satu range, masih dalam satu kategori. Ya, pasti ada. Masih dalam satu range, itu satu apa ya? Masih dalam satu kategori lah istilahnya. Jadi misalnya untuk staf admin itu gaji minimal sekian, maksimal sekian. Nah, mungkin yang si A tadi gajinya masih di level minimal sebagai staf admin. Tapi kalau yang B, karena dia punya skill lebih, masih tetap masih di range-nya, masih di jaraknya gaji admin, tapi sudah di atas maksimal. Nah, jadi kalau mau membandingkan harus apple to apple, harus sama. Jadi, dan itu memang harus dilakukan seperti itu. Kita tidak bisa membandingkan gaji admin dengan gaji misalnya bagian produksi, tidak bisa dibandingkan. Kalau mau dibandingkan itu, ya unsur keadilannya nggak dapat. Ya, jadi harus dibandingkan sesuai dengan levelnya, ya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Seperti itu. Ini baru nanti bisa dikatakan, kalau bisa membandingkan yang tepat, titik adilnya itu paling tidak sudah bisa mendekati. Itu kita harus, kalau kita bicara adil secara internal dulu. Nah, yang kedua, itu adil apabila dibandingkan dengan eksternalnya, siapa? Perusahaan kompetitor. Misalnya Bank A sama Bank B, posisinya sama-sama teller, nah, sama-sama teller, sama-sama di Surabaya. Ya. Si pekerja A bekerja di Bank A, pekerja B bekerja di Bank B. Bisa nggak dibandingkan gajinya? Bisa. Ya. Dan kita tahu pasti gajinya akan beda. Nah, kita tahu pasti gajinya akan beda. Sama-sama tellernya, sama-sama lulusannya, misalnya sama-sama S1, pengalaman kerja sama, tapi juga berbeda. Tapi berbedanya di sini tetap sekali lagi sama dengan yang internal, masih dalam satu range, masih dalam satu kategori. Ya, jadi punya standar, ada standarnya. Standar gaji teller bank di Surabaya adalah misalnya range-nya antara 4 sampai 5 juta misalnya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengenal, oh enak di Bank B ya, Bank B itu gajinya teller lebih tinggi daripada gaji teller di Bank A. Tidak bisa seperti itu juga, ya tidak bisa seperti itu juga, karena sebenarnya ada standar gaji yang ditetapkan, ya secara tidak langsung itu ada standar gaji yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, meskipun beda perusahaan tapi masih di perusahaan yang sejenis. Misalnya apa, hotel, ya, bank, sebetulnya gajinya mereka itu kisarannya segitu-segitu aja sama. Cuma pasti nanti ada perbedaannya pun juga tidak yang terlalu besar. Nah, cuman yang ada adalah sekarang
kita terlalu membandingkan gaji yang kita terima dengan gaji orang lain, ya, secara membabi buta, ya istilahnya gitu. Oh ya gajinya di sana lebih besar, tapi sebenarnya tidak tahu, dia tidak sama persis membandingkannya seperti apa. Jadi seakan-akan merasa oh nggak adil perusahaan yang saya di tempat saya bekerja ini ya, gajinya kecil, padahal di sana besar. Seperti itu. Nah ini yang perlu kita pahami semua. Nah bukannya jadi sebetulnya selama ini pemahaman kita tentang adil terhadap upah itu kurang tepat. Nah, jadi kita tidak membandingkan secara tepat baik di internal perusahaan maupun kita membandingkan dengan eksternal perusahaan. Paham sampai sini? Paham? Berarti yang secara eksternal itu juga dilihat dari kemampuan perusahaannya ya Pak? Oh ya pasti. Tapi bagaimanapun secara umum pasti akan ada standarnya. Ya, kalau istilahnya gini, anggap saja perusahaan A, bank A dan B ini mempunyai kemampuan finansial yang sama. Ya, seperti itu. Jadi kita anggap bahwa semua bank ini kemampuan finansialnya sama. Nah, jadi tetap harus membandingkannya itu apple to apple. Terlepas dari kemampuan finansial, kita anggap kemampuan finansialnya adalah sama. Gitu. Oke, yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Nah, kembali lagi ke upah, pasti juga selain penentu besarnya upah dan sebagainya, ada juga bagaimana cara pemberian upah tersebut, ya. Bagaimana cara menentukan upah tersebut dan ini juga kalian sudah pelajari di HRM 2. Jadi bagaimana cara sistem pengupahannya, yaitu yang pertama adalah tergantung dari sebesar apa produksinya, sebanyak apa produksinya. Misalnya nih di perusahaan yang memang memproduksi barang, istilahnya si pekerja itu semakin banyak dia memproduksi barang, ya nanti upahnya akan semakin besar. Ya, seperti itu. Kalau misalnya di perusahaan yang bukan memproduksi barang, saya perusahaan jasa sama, ya, hanya sales, bagian sales paling gampang ya. Seberapa banyak kamu bisa menjual? Semakin banyak yang kamu jual, baik produk atau jasa yang kamu jual, semakin besar upah yang kamu terima. Itu yang pertama, dari banyaknya produksi. Kedua adalah dari lamanya kerja. Lamanya kerja ini adalah durasinya. Ada enggak kerja yang dihitung jam-jaman? Yang positif ya, jangan yang negatif. Ada kok kerja yang diupah berdasarkan jam-jaman, yang positif tapi ada. Misalnya apa? Entertainer, penyanyi, ya, penyanyi itu atau MC. Tani, Ya. Pak. Petani masuk dihitung jam-jaman. Harian. Iya. Ya harian ya, biasanya harian. Betul, kalau buruh tani mungkin harian ya, karena misalnya panen itu pada saat panen direkrut untuk panen, tapi dunia dihitung dari lama kerjanya harian, sistemnya harian. Betul. Kalau jam-jaman juga ada tadi, penyanyi, MC, ya itu juga saya sebagai dosen di LP3I, saya dibayarnya berdasarkan lamanya kerja, jadi durasi kerja saya 1 per sesi, nah itu juga sama. Nah, jadi dihitung per jamnya berapa, per sesinya berapa, atau per harinya berapa. Nah, jadi itu sistem pengupahannya. Tadi yang pertama adalah banyaknya produksi yang dihasilkan, yang kedua adalah berapa lama durasi kerjanya. Yang ketiga adalah lamanya masa kerja. Ini berbeda dengan yang poin 2 tadi. Kalau lamanya masa kerja adalah ya berapa tahun kalian sudah bekerja di perusahaan tersebut. Ya.
pada umumnya semakin lama masa kerja si pekerja itu di perusahaan tersebut, jadi semakin besar juga upah yang diterima. Seperti itu. Jadi ada yang perusahaan setiap tahun memberikan kenaikan gaji terhadap karyawannya, ya, tergantung dari lamanya masa kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem pengupahan ini diberikan berdasarkan kebutuhan dari si pekerja. Misalnya, ada pekerja yang sudah berkeluarga, ada yang masih belum berkeluarga. Jadi pengupahannya juga akan berbeda. Ya, ada beberapa unsur upah yang berbeda di situ. Ya, jadi misalnya ada yang sudah berkeluarga, muncul upah tunjangan, ya. Upah berupa tunjangan istri, tunjangan anak, dan sebagainya. Kalau yang masih belum berkeluarga, otomatis upah tersebut tidak diberikan. Tapi kembali lagi, sistem pengupahannya ini ada beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan untuk keluarganya, itu hanya diberikan ya itu tadi ya, apabila ada kejadian sebelumnya seperti itu. Tidak semata-mata langsung diberikan, tidak, tapi ada kejadian sebelumnya. Terus yang kelima adalah upah gabungan. Jadi perusahaan memberikan upahnya itu berdasarkan semuanya ini, baik produksi, lamanya kerja, masa kerja, kita bekerja. Lamanya kerja, kebutuhan pekerja, jadi digabung jadi satu. Ya, itu waktunya, saya cepat-cepat. Ya. Nah ini ada beberapa, intinya ada beberapa pendapat dari beberapa ahli ya, bahwa jadi sebetulnya upah ini, apakah besarnya upah itu akan selalu menentukan kepuasan kerja? Tidak selalu upah itu bisa memberikan kepuasan kerja. Karena apa? Banyak sekali ya. Tidak hanya, sebenarnya kepuasan kerja itu tidak hanya terpacu dari upah ya, tapi bisa dari pekerjaan itu sendiri. Karena memang cocok, dia senang, berapapun dibayar dia terserah, yang penting dia cocok dengan pekerjaannya. Ada lagi karena memang sosialnya, lingkungannya, karena lingkungannya nyaman dan sebagainya, itu yang menentukan kepuasan kerja, bukan dari semata-mata upahnya. Ya, ini ada beberapa pendapat yang ini secara teoris ya, jadi tidak saya. Oke, di bab upah sampai saat sudah selesai sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya, Silakan. yang di upah gabungan tadi gimana, Pak? Oke, kalau gabungan ini adalah semuanya. Jadi perusahaan itu memberikan sistem upahnya itu bisa jadi yang pertama, memang berdasarkan banyaknya produksi, termasuk mungkin juga dia akan melihat lamanya kerjanya berapa lama, misalnya berapa harian kah. Jadi hitungannya kamu dalam satu hari itu menghasilkan berapa, terus nanti akan dikalikan berapa lama kamu bekerja, berapa hari kamu bekerja, atau berapa jam kamu bekerja. Misalnya kayak rokok. Jadi rokok yang atau perusahaan rokok yang manual, ya, yang masih ngelinting pakai mesin linting yang bekerja buruh rokok itu. Itu kan yang dihitung apa? Yang dihitung adalah berapa banyak rokok yang diproduksi per orangnya dan durasinya berapa lama dalam satu hari kerja. Itu dihitung. Contohnya seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang digabung lagi antara berapa lama kamu sudah berapa tahun bekerja di situ, dan juga dihitung lagi berapa banyak produksi yang sudah kamu hasilkan. Jadi mix, upah gabungan itu mix dari semua yang tadi. Tapi Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini adalah tugas terakhir
Ya, tugas terakhir untuk kelompok saya sarankan tetap aja kelompoknya yang kemarin. Nah, tugasnya bikin satu kelompok nih. Yang tadi di sistem pengupahan banyaknya yang sistem banyaknya produksi. Saya minta kalian cari artikel. Nah, cari artikel, kalian googling aja, di situ banyak perusahaan yang mempunyai sistem pengupahan secara atau berdasarkan banyaknya produksi. Jadi kalian cari artikel perusahaan yang mempunyai sistem pengupahan secara banyaknya produksi, kalian masukkan di situ background dari perusahaannya. Itu perusahaan apa? Ya, perusahaan namanya apa? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Kalian cari di situ, itu yang pertama. Paham sini? Jadi cari perusahaan yang mempunyai sistem pengupahan berdasarkan banyaknya produksi. Kalian cari perusahaannya, perusahaan apa, namanya apa, perusahaannya bergerak di bidang apa. Biasanya di company profile-nya ada, kalian copy di situ. Nah, kalian cari artikelnya di situ. Paham? Untuk nomor 1? Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu harus pakai sistem pengupahan yang banyaknya produksi, Pak? Atau Iya. boleh yang lain? Hanya yang untuk banyaknya produksi saja saya minta. Oh, banyaknya produksi itu kayak borongan gitu ya, Pak? Bisa jadi. Kayak tadi saya bilang, buruh rokok. Oh iya, Pak. Nah, seperti itu. Itu contoh, jangan dipakai lagi. Ya, Pak. Ya nggak apa-apa, terserah. Boleh pakai lagi juga boleh. Tapi saya minta perusahaan yang jelas seperti apa. Nah, perusahaannya, sebutkan nama perusahaannya, bergerak di bidang apa. Itu ya, hanya untuk yang banyaknya produksi saja. Yang ini enggak usah. Ya, kemudian sistem pengupahannya berdasarkan banyak produksi ini yang seperti apa. Misalnya kalau dia sebuah perusahaan yang menghasilkan barang, nah sistem pengupahannya seperti apa. Tapi kalau misalnya perusahaannya ini di bidang jasa, berarti sistem pengupahan berdasarkan banyaknya produksi ini sistem pengupahannya seperti apa. Paham? Memungkinkan kalau misalnya perusahaan jasa itu membayar atau mengupah tenaga kerjanya berdasarkan banyaknya produksi, sangat memungkinkan. Hotel bisa, bank bisa, apalagi restoran bisa, banyak. Saya bebaskan kalian mencari perusahaan baik itu untuk produksi atau yang perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang penting jelas perusahaannya apa, backgroundnya apa, sistem pengupahannya nanti seperti apa, kalian jelaskan. Sekali lagi tugas kelompok, saya tunggu pengumpulannya via email hari Minggu besok. Jadi sebelum kalian ujian. Oke, paham? Itu di PPT atau di Word, Pak? Enggak, di Hah? Nah. Oke, kemudian itu tugas nih, tugas apa namanya? Tugas untuk kelompok yang untuk di bab upah. Nah, untuk yang perbaikan, ya, tugas untuk perbaikan kemarin UTS, ya, saya minta tolong diingat ya, saya tidak akan mengulang. Nah, saya minta kalian merangkum dari bab 1 sampai bab 4. Dan rangkumannya dijadikan satu. Saya tidak mau dirangkum per bab, tapi dijadikan satu. Kenapa saya minta dijadikan satu? Karena antara bab 1 sampai bab 4 itu materinya nyambung. Jadi saya tidak menerima, yang saya nilai nanti adalah rangkuman yang menjadi satu, bukan rangkuman per bab. Paham? Paham sampai sini?
yang untuk perbaikan, ya, tugas untuk perbaikan. Paham enggak? Enggak, Pak. Ya, enggak paham. Enggak. Oke, Gimana maksudnya? Bisa yang pasti, nah, gini, untuk materi UTS itu kan di bab, mulai dari bab 1 sampai bab 4, toh. Ya. Nah, ini saya minta materi dari bab 1 sampai bab 4 ini kalian rangkum jadi satu. Jadi rangkumannya bukan per bab, tapi kalian rangkum jadi satu. Kenapa? Karena bab 1 itu nyambung ke bab 2 materi. Begitu pula bab 2 itu juga nyambung ke bab 3 dan nyambung lagi ke bab 4. Jadi sebetulnya ini masih dalam satu garis. Makanya saya minta dari bab 1 sampai 4 ini kalian rangkum jadi satu. Ya, bikinnya langsung rangkuman jadi satu. Bukan nanti saya minta bab 1 rangkumannya seperti ini, bab 2 ini, tidak. Tapi saya minta kalian ya menggabungkan antara bab 1 sampai bab 4. Di situ baru nanti akan kelihatan pemahaman kalian gimana sampai sejauh Pak. Ya. Pak, rangkumannya itu Iya, silakan. ditulis tangan apa Word apa ya apa? Ketik di Word, kirim saya via email. Ya. Pak Ivana sudah jelas? Ya, Pak, sudah. Makasih, Pak. Wes. Ya. Yang lain? Jadi tugasnya yang rangkuman sama yang tadi itu Pak ya? Ya, Mas Arsyad, kalau misalnya kemarin nilai UTS-nya dirasa kurang dari 75, silahkan ngambil tugas tambahan tadi yang rangkuman. Siapa? Saya tidak mewajibkan, saya hanya menawarkan. Oke. Ya, itu untuk masalah tugas tambahan. Nah, sekarang untuk UAS-nya. Ya, UAS-nya. Molor waktunya tidak apa-apa ya.